ada di antara kita ada yang mengajak berbuat dosa, ya kita harus sabar meninggalkan walaupun nafsu kita sebenarnya ingin berbuat dosa. Kita harus ekstra sabar. Wasta'inu bis-sabri. Kalau kalian itu ingin minta tolong kata Allah Ta'ala dengan pertolonganku, yang pertama yang harus kalian tanamkan di dalam prinsip hati itu harus sabar. Sabar meninggalkan perkara yang haram, sabar ketika berbuat taat, dan sabar ketika menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abu Talib, beliau mengatakan, "Idza tabbara itila'ul bala, jaza'ullah wa thawabu 'indahu." Barang siapa yang ketika dihadapkan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena suatu ujian itu semua kullu nabati 'ala nafsin, yaitu setiap perkara yang tidak disenangi oleh nafsu dan sesuatu yang tidak kita inginkan, itulah yang dimaksud ibtilah, cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarji'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa Rasulullah memerintahkan agar kita pertama kembalilah kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita sabar menghadapi ketika dapat ujian, maka jazallahu 'indahu sawa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu bagian yang akan Allah serahkan kepada kita, apa? As-sawabun, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar ketika dapat bala, ini adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Wa tarfa'u min darajati indallah, dan insya Allah derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seseorang ketika ingin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam cara. Ada yang diuji dengan kenikmatan, diberikan kenikmatan, fasilitas dunia yang luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cuma menginginkan a'askuru au takfuru. Cuma dua pertanyaan. Apakah nanti hamba itu bersyukur kepadaku atau ia lupa kepadaku dengan nikmat? Dan ketika dihadapkan dengan bala, a'asbara au la tarda. Apakah ia ikhlas menerima itu dari Allah, atau ia tidak pernah ridha menerima yang tidak ia inginkan? Itu semuanya ketika kita dapat nikmat, ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak pernah kullu ni'matin ibtila'ul bala. Setiap ada perkara yang Allah berikan kepada kita, mungkin dari harta, dari pangkat, dari jabatan, dari keturunan, dari nasab, semuanya tidak akan pernah lepas itu dari ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ini insya Allah, kalau misalnya satu yang mengerjakan, maka yang lainnya sudah lepas kefarduan tadi. Seperti contoh, di komplek ini ada yang sudah bisa untuk memandikan jenazah, ada yang sudah menyembahyangkan jenazah. Walaupun cuma satu orang yang mengerjakan, maka fardu kifayah ini menggugurkan kefarduan yang lain. Tapi apabila fardu kifayah ini tidak terlaksana, maka semua yang di sekitarnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti menjawab salam itu termasuk fardu kifayah. Mengucap salam adalah sunnah, kemudian menjawab salam adalah fardu atau kewajiban, tapi dalam bentuk fardu kifayah. Apabila ada seseorang mengucap salam, maka ada yang menjawab di antara kita, walaupun satu orang, maka sudah gugurlah kewajiban. Akan tetapi wa aqzara sawaba man awwala salam, lebih besar pahalanya orang yang pertama yang mengucapkan salam min man awadaba, daripada orang yang menjawab daripada salam tersebut. Kenapa? Karena biasanya kita refleks secara langsung, kalau orang ada mengucap salam, kita mudah menjawab salam. Tapi kalau kita memulai salam ini yang kadang-kadang merasa kesulitan, apalagi kita belum terbiasa. Ketika kita ketemu saudara ucap salam, ketika kita ingin masuk rumah ucap salam. Jujur, itu di dalam kitabul Asra, Hazinatul Azra,
Itu sudah dijelaskan. Apabila kita bepergian dari rumah, keluar rumah, kita ucapkan salam kepada anak yang ada di rumah, kita ucapkan salam yang istri yang ada di rumah, kita ucapkan salam dengan keluarga yang ada di rumah. Wa adzallahu subhanahu wa ta'ala sab'unal malaikah. Ketika kita ucapkan salam, ingin bepergian, ada yang ingin pulang ke kantor, ada yang ingin buka toko, ada yang berangkat ke tempat kerja, ada yang pergi cuman jalan-jalan. Pokoknya semua aktivitas dikerjakan masing-masing sesuai keperluannya. Tapi di rumah ada keluarga yang kita tinggalkan. Ketika kita mengucap salam, wanzalallahu subhanahu wa ta'ala sab'unal malaikah, maka Allah turunkan 70 malaikat di rumah tersebut. Wa yuhafidhu min ahlihi hatta yardi'a indahu. Maka Allah turunkan 70 orang malaikat. Itu tugasnya apa? Menjagakan keluarga yang ditinggalkan tadi, hingga orang yang mengucapkan salam itu datang kembali ke rumahnya untuk menemui keluarganya kembali. Selama ia di perjalanan, selama ia bepergian, selama ia di tempat kerja, selama ia beraktivitas di tempat masing-masing, selama itulah malaikat itu menjagakan. Artinya apa? Wa yuhafidhu bi fi'lil ma'siyati, maka keluarga itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan dosa. Yang dimaksud dosa apa? Dosa besar. Kenapa? Karena orang yang pergi, orang yang meninggalkan rumah, ia mengucapkan salam, karena salam itu adalah apa? Ibtidalu bid doa bisalam, mengandung doa dengan keselamatan. Padahal kan ini pekerjaan yang paling mudah. Dan kalau kita ucapkan, kalau sudah terbiasa, insya Allah kata menjadi perkara yang jadi beban. Kalimatnya sedikit dan diucapkan tidak perlu waktu yang banyak, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, ini termasuk kita itu menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Fardhu ain ialah suatu yang diwajibkan untuk mengerajakan oleh setiap orang Islam. Akan tetapi kalau orang yang bukan agama Islam kada diwajibkan. Akan tetapi nanti orang-orang yang bukan agama Islam tetap dituntut. Wa tadlubu ma min faraid fi kulli insani ahya'id dunya ma sya'ara ila Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Setiap siapapun nanti ada proses pertanggungjawaban. Orang kafir nanti ditanya juga, kenapa kamu tidak sholat? Maka mereka menjawab, kami tidak menyembah kepadamu ya Rabb. Kenapa Allah mempertanyakan itu? Maka la tujinna insa illa liya'budun. Allah tidak punya tujuan apapun, tidak punya maksud apapun menciptakan semua manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu untuk menyembah kepada Allah. Arti menyembah kepada Allah yaitu mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap mereka akan diminta para tanggung-jawabannya kepada Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban tersebut. Nah itu, kalau orang Islam maka berkewajiban sejak mana? Ya sejak ia balik. Makanya kita dituntut untuk belajar mengenal syariat Islam yang 3 perkara tidak pernah dan tidak boleh kita tinggalkan. Pertama, kita harus belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi belajar ilmu tauhid? Yaitu memantapkan pandangan hati kita, memantapkan keimanan kita agar syakiran ilallah wa tawakkilan ilallah, kemudian ikhlasan lillah. Tujuannya supaya kita mampu menyerahkan setiap segala perkara apapun, hanya punya keyakinan Allah lah yang paling mampu menyelesaikan masalah kita. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tetap berusaha ikhtiar, tapi faida dzam tawakkal ala Allah. Ayat Al-Quran sudah mengajarkan
Kita orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman tidak pernah meninggalkan syariat, tidak pernah meninggalkan ikhtiar. Tetapi syariat dan ikhtiar itu punya peranan juga penting sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan dan tidak menutup kemungkinan adalah yang terpenting. Adamta batawakkal 'ala Allah, maka bila sudah syariat itu jalan, ikhtiar dan usaha berjalan, maka Allah perintahkan kita serahkanlah perkara itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Agar kita jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar duduk, kita berusaha, kita berikhtiar, tapi melupakan perkara itu untuk diserahkan kepada Allah, kekhawatiran yang akan timbul lupa kita kepada Allah. Contoh satu di antara, kita berusaha untuk jadi orang sukses. Kita berusaha ingin mendapatkan kekayaan. Kita ingin berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dibalik ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan kita jadi orang sukses yang lupa kepada Allah. Kenapa? Karena awal dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang kaya, maka jadilah orang kaya yang lupa kepada Allah. Kalau sudah jadi orang yang semuanya lupa kepada Allah, maka apa yang ia miliki ia tidak orang lain merebut dan mengambil alih dari apa yang ia miliki. Nah, ini bahayanya. Kalau kita ingin mencapai suatu jabatan, berusaha ikhtiar dengan cara yang benar, ternyata pangkat dan jabatan itu kita miliki, tapi kita tidak pernah melupakan kepada Allah. Ketika jabatan itu habis masanya, pensiunnya atau diganti dengan orang yang lain, maka kita tidak pernah merasa sedih melepaskan hal itu. Kenapa? Karena inilah yang sudah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi orang yang maka insya Allah jadi orang yang pemurah. Kalau kita jadi orang biasa, insya Allah kita orang yang senantiasa berbagi kebaikan. Nah, ini masalahnya. Idza jamta bertawakal Allah, bila sudah usaha ikhtiar jalan, jangan lupa berserah diri kepada Allah. Nanti suatu saat bila kita berhasil, insya Allah tidak akan pernah melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun nikmat yang ada kepada kita, insya Allah nikmat itu tidak pernah melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awal pertama yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman iftaraka ma'arbatul khizal. Nabi Sulaiman, pilih 4 perkara yang aku ingin tawarkan kepada engkau. Yang pertama al-ilma, al-mal wa darajah. Kemudian wal qatada, pertama ilmu. Yang kedua kekayaan. Yang ketiga pangkat dan kedudukan. Kemudian yang kelima adalah kerajaan. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam, "Qara'tu bil ilmi," ya Allah, aku milih ilmu saja, kata Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, artinya ilmu yang mengingat kita kepada Allah, ilmu yang membimbing kita untuk ibadah kepada Allah, ilmu yang membuat kita benar beriman kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita mampu mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, kemudian ilmu yang bisa mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu yang menyelamatkan. Maka Nabi Sulaiman, apa yang ditolaknya 1 yang dipilih, 3 yang tertolak. Ternyata 3 itu dengan sendirinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat, kerajaan, harta dan lain-lain didatangkan semuanya kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena ia memilih ilmu yang lain dari yang 3 tertinggal itu datang dengan sendirinya, bahkan dengan sesuatu yang sangat lebih luar biasa. Ketika ditanya, Nabi Sulaiman hanya menjawab, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia Allah, bukan karunia kekayaanku, bukan kesusah payahanku, bukan pangkatku, bukan kerajaanku, bukan milikku. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah, bukan yang aku usahakan. Ini mewakilkan daripada kita semua
Hendaklah apabila sesuatu yang kita usahakan tercapai, maka kita lihatlah itu karunia, pemberian Allah, pertolongan Allah. Semuanya tidak akan pernah bisa terjadi kalau bukan itu yang sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada orang yang bersyukur dengan nikmat bukan karena nikmatnya yang banyak, tapi karena ia mengingat orang yang memberi nikmat. Kalau kita bersyukur karena nikmat semata, melupakan dengan nikmat yang pemberi daripada nikmat, maka itu akan ada tolak ukuran. Bila sedikit tidak bersyukur, tapi bila banyak bersyukur. Kenapa? Karena yang kita lihat nikmatnya, bukan orang yang memberi nikmat. Tapi kalau kita insya Allah, kalau melihat orang yang memberi nikmat, maka sedikit ataupun banyak, kita tidak akan pernah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hal yang biasa, walaupun hal yang sederhana, tapi kita mengingat kepada inilah nikmat Allah, inilah pemberian Allah, insya Allah itu termasuk orang yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantaranya, karena berhubung sudah masuk daripada waktu Isya, maka kita sudahi dulu pelajaran untuk perdana kita saat ini pada malam Sabtu, dan insya Allah kata Bapak Panitia nanti tiap malam Sabtu insya Allah. Jadi kita kajian pertama ini untuk sekadar pembukaan, nanti kita insya Allah membicarakan tentang ilmu fikih. Kemungkinan kita tambah dengan pembahasan yang lain untuk lebih memantapkan dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam keridhaan Allah. Mudah-mudahan ditetapkan keimanan dan keislaman, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak dan keturunan kita dan keluarga kita orang-orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala peliharakan kita, keluarga kita, keturunan kita dari perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang yang akan menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadiniya bi sirrit Nabi bi sirril Fatihah. Alhamdulillah ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan daiman wa imanan daiman wa yaqinan dhalikan wa qalban qasiyan wa waladan salihan wa tijalan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa hdina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nas'aluka ya Allah an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Nas'aluka ya Allah an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Nas'aluka ya Allah an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya majelis kita tadi, disampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, setelah ini tadi insya Allah kita akan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisa bersolat berjamaah bersama-sama. Jadi salah hilaf dari kami, mohon maaf jika ada yang kurang. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.